Oke, selamat pagi. Ya, jadi ini ya, saya sudah ganti ya, apa namanya link Zoom-nya itu dengan yang saya bikin sendiri akhirnya ya. Karena link Zoom yang ini tuh kayaknya yang dibuat pakai berajah itu kayaknya error ya. Apa namanya minta password, tapi ketika di-invite ini ya, di-invite apa namanya tidak bisa dia gitu ya, aneh ya. Aduh. Ya, jadinya nih nanti saya hapus aja ya sekalian ya, pakai yang benar aja gitu. Saya hapus aja. Yang ini ya nanti ya, untuk teman-teman lain juga. Oke, itu ya tadinya langsung kerekam ya, langsung kerekam ternyata ya. Dari tadi kayaknya nih ya, Cece. Ya nanti harus di-cut berarti ya. Baru nyalain Zoom berarti langsung kerekam ini. Ya,
Oke, itu ya, jadi selamat pagi ya. Eh, apa namanya untuk mata kuliah data mining ini kurang lebih pecahan big data gitu ya. Jadi big data kan tidak membahas apa namanya algoritma lagi gitu kan ya, karena kalau dibahas algoritma juga lumayan panjang jadinya gitu ya, lumayan nggak cukup waktunya, jadinya dipecah untuk algoritma pemrosesan datanya dibahas di mata kuliah pilihan data mining ini gitu ya. Sehingga saya bisa jelasin lebih detail tentang apa itu klasifikasi, apa itu regresi, apa itu clustering, dan apa itu uh, association rule mining gitu ya, seperti itu. Nah, kadang kan kalau di machine learning tidak ada clustering gitu ya. Saya nggak tahu. Karena kan di machine learning nggak ada clustering ya. Terus juga apa namanya association rule mining apalagi nggak ada gitu ya biasanya ya. Jadi mungkin di sana bisa dijelasin dengan ini gitu ya. Nah, itu mungkin kadang di statistik probabilitas ada clustering gitu. Saya kurang tahu juga. Saya kurang kurang baca ini juga ya. Apa namanya silabus untuk lain ya. Jadi ini awalnya mau rencananya saya hibahkan ke ini ya, hibahkan ke Pak Ari ya, Pak Ari Hernawan. Tapi karena ternyata Pak Arinya justru kebanyakan jadinya dibalikin ke saya ya sama Pak Ari ya. Oke, itu ya seperti itu ya di sini ya. Apa namanya? Kuliah data mining ini ya. Jadi kuliah data mining ini nanti menggunakan Python ya, menggunakan Python, menggunakan Scikit juga ya, karena apa namanya diutamakan memahami konsep algoritmanya gitu ya, bisa ngodingnya mungkin bisa ditunda dulu gitu kan ya, seperti itu. Yang penting bisa paham paham parameternya dan sebagainya ini. Ini saya belum ini saya ini ya, apa namanya, pindahan dari yang tahun lalu, saya belum hapus-hapus ininya ya. Apa namanya? Rekaman-rekaman yang tahun lalu ya harusnya dihapus ya. Ya, gitu ya. Nanti saya hapus satu-satu ya. Oke, itu ya. Jadinya penjelasan slide sudah ada di sini ya, tapi kalau karena pertemuan pertama saya jelasin ulang beberapa ini ya, beberapa fitur ya, apa namanya, kok ya bagian-bagian penting ya. Jadinya apa namanya, data mining itu ada proses menemukan pola ya. Di pola itu bisa berupa klasifikasi, regresi, ya, clustering, ya maupun ini ya, association rule mining ya. Jadinya nanti klasifikasi dan regresi itu adalah eh, apa namanya, supervised learning ya, ada data trainingnya. Jadinya itu sana yang masuk dalam machine learning gitu kan ya sebenarnya ya. Di machine learning itu ada proses training data ya. Berdasarkan data training tersebut baru bisa dilakukan klasifikasi atau regresi. Nggak mungkin orang bisa menebak suatu apa namanya fitur atau suatu objek gitu ya. Misalnya pengenalan wajah dan lain-lain kalau tidak di training dulu wajah orangnya seperti apa, kan itu salah satu contoh yang paling umum ya gitu ya. Contoh lainnya kan misalnya kayak apa namanya rekamedik gitu misalnya banyak dipakai-pakai gitu untuk apa namanya menemukan gejala gitu ya, misalnya seperti itu ya yang banyak ya dipakai. Dan lain-lain ya, apa namanya, misalnya pola perubahan cuaca kayak gitu ya, misalnya jika urutannya seperti ini maka apa namanya di tahun yang sama kira-kira bagaimana kondisi cuacanya gitu ya, bisa regresi ya. Jadi ya kalau misalnya klasifikasi kurang lebih menebak ini ya label ya, nanti dijelasin di sini. Kalau regresi menebak angkanya ya, kadang di ujian TA juga ada yang masih lupa di sana gitu ya, mungkin emang nggak ngambil mata kuliah pilihan ini ya. Gitu. Kalau di AI beda lagi gitu kan ya, AI itu lebih luasnya lagi gitu ya. Jadinya itu ya sini ya. Jadi data besar ya umumnya ya, data besar. Ya kalau datanya kecil ya kita nggak usah pakai yang ribet-ribet. Jadinya sini persimpangan antara machine learning ya, statistik dan database system gitu ya.
Jadinya database sistem juga masuk di sini gitu ya. Jadinya beda dengan statistik beda, dengan machine learning beda, database sistem juga beda, tapi ketiga unsur itu masuk, itulah data mining gitu ya kurang lebih ya. Sub bidang ilmu dari dan statistik ya, interdisipliner ya sana, dan tujuan keseluruhan untuk mengekstrak ya, informasi ya dengan metode cerdas ya, dengan metode cerdas, bukan metode matematis gitu ya. Jadi metode cerdas sendiri matematis juga sebenarnya, cuma kan kalau kalian udah ngambil AI, kayaknya harus udah ngambil AI semua itu kan. Kalau AI dengan apa metode matematis biasa, bedanya kan ada representasi di sana ya, representasi objek gitu misalnya ya. Yang paling umum kan misalnya fuzzy gitu ya, misalnya suhu yang dari 0 derajat sampai sekian derajat itu direpresentasi dengan misalnya dingin, sejuk, panas gitu kan ya, seperti itu misalnya. Ya, yang paling umumnya atau enggak neural network gitu misalnya ya, yang input output hidden layer gitu ya, jadinya input yang outputnya sama gitu pada saat proses trading akan dipetakan ke output yang dipetakan dengan hidden layer agar bobotnya jadi hasil perhitungan akhirnya sama kan, kurang lebih itu ya, banyak sekali apa namanya eh ini ya, representasi, tiap algoritma punya representasi yang berbeda. Nanti juga kita bahas di sini kayak k-means gitu ya, kita bahas lagi ya, apa namanya naik bias dan lain-lain itu ya, itu dalam ini ya, dalam berbagai bidang ya nanti ya. Itu ya. Oke, ya, jadi tugasnya apa sih gitu ya. Jadi analisis semi otomatis ya, semi otomatis ya, atau otomatis ya sana ya. Ini semi otomatis di sini kan supervised ya. Kalau otomatis yang full tuh yang unsupervised ya, itu nanti clustering sama association rule mining. Jadi kita tinggal kasih data, dia akan menganalisis data tersebut ya, apa namanya. Tapi outputnya beda dengan yang supervised. Tujuannya juga beda gitu ya, tujuannya juga beda. Tadi ya misalnya yang menarik seperti apa namanya pengelompokan data ya, clustering data yang tidak biasa, deteksi anomali gitu ya, itu banyak sekali sebenarnya, dan ketergantungan ya, association rule mining, sequential mining gitu ya. Jadi ketergantungan itu ya eh, ini ya, depending dan preceding gitu ya, jadinya ada akibat yang bergantung dari sebab tertentu gitu, misalnya ya, apa namanya hujan terjadi karena banyaknya penguapan gitu kan ya, banyaknya penguapan, terus apa namanya panas pada mesin ditimbulkan pada karena apa namanya besarnya daya gitu misalnya ya, makanya semakin besar daya butuh pendingin gitu, kayak misalnya PC gaming gitu kan misalnya ya, sana apa namanya dayanya besar jadinya butuh pendingin gitu ya, seperti itu ya. Ya, lebih banyak nanti ya. Jadi indeks spasial. Jadi ya data mining di sini kita membahas semua yang sudah menjadi bentuk matriks. Jadinya sama seperti big data ya. Jadi kita di sini tidak ada membahas tentang ekstraksi ciri ya. Yang ada cuma apa ekstraksi ciri itu kan dari data yang non spasial ya. Non spasial, non ini ya, non tabular gitu ya, menjadi tabular gitu kan, menjadi matrix gitu ya kurang lebih ya. Kalau dalam data mining dan big data itu ya kita bahas tentang data yang sudah menjadi matrix gitu ya. Misalnya, jadi seperti database gitu. Ya ada kolom, ada row-nya gitu ya. Nanti itu yang kita transformasikan menjadi analisis gitu ya. Dan tentunya tidak bisa juga langsung dipakai begitu saja, juga beberapa data gitu ya. Ada betul data preparation, nanti kita bahas di sana ya. Ya, feature extraction ya sana. Ya, jadi feature selection sama feature extraction. Jadinya feature extraction ini juga tidak semata-mata untuk ini aja ya, untuk apa namanya, untuk data yang belum menjadi tabular. Data tabular sendiri juga bisa disederhanakan gitu ya. Feature selection misalnya
nanti kita lakukan ini ya, correlation matrix, jadinya data yang tidak berkorelasi ya akan kita cut gitu ya, akan kita eliminasi supaya tidak menjadi noise gitu ya dalam apa namanya proses klasifikasi dan lain-lainnya gitu ya, seperti itu. Ya, itu ya lebih ya itu jadinya juga kan ini ya, kalau analitik prediktif itu ya harus ada data masa lalu gitu ya, ada data masa lalu. Ya jadinya menebak wajah orang tuh juga berdasarkan data masa lalu ya, misalnya ya, gitu. Ya ada foto yang misalnya mesin absen gitu kan ya bisa menebak wajah orang itu kan karena udah dikasih wajah orang sekian jam yang lalu gitu ya, ya sekian jam yang lalu itu juga masa lalu gitu ya, 1 detik yang lalu juga masa lalu kayak gitu misalnya. Kayaknya contoh sederhana gitu ya, jadi misalnya ini ya, kalau dari sini kan apa yang bisa diolah dari sini gitu ya misalnya. Ini kan ada mendung, cerah, hujan gitu ya. Kalau bisa kita lihat di sini kalau cerah itu suhunya tinggi, kelembabannya rendah. Ya bisa kita lihat ya 50 sampai 49. Kalau mendung suhunya rendah ya, kelembabannya tinggi ya. Itu ya. Terus kalau hujan suhunya rendah, kelembabannya lebih tinggi lagi gitu ya. Jelas lebih tinggi ya. Itu hujan ya. Gitu. Nah kalau ini kan nggak perlu algoritma ya, nggak perlu algoritma, nggak perlu apa-apa ya. Kalau datanya sedikit ini ya, sedikit ini, nggak perlu ya. Kita lihat aja bisa ini ya. Ini variabelnya cuma dua ya, kelasnya cuma tiga ya. Kalau misalnya kelasnya banyak, variabelnya juga banyak, fiturnya juga banyak, kita pusing ya, kita pusing. Ya, seperti itu. Ya apa yang bisa disimpulkan ya, ini kondisi mendung cerah hujan tuh pas gimana gitu ya. Ya, jadi bisa disimpulkan seperti ini kan ya. Misalnya itu data modelingnya, data modeling sederhana yang tanpa belajar apa-apa juga pakai naluri kan bisa ya ini ya. Apa namanya dilihat ya, seperti itu ya. Ya, itu. Nah, jadi apa namanya? eh, semua yang ada di sini itu kan ini ya close word problem istilahnya ya. Itu ya apa namanya permasalahan dunia yang terbatas itu ya. Jadi apa namanya em, algoritma itu sudah dapat data training berdasarkan data yang sudah ada aja ya. Jadi misalnya nanti ada suhu 25, di sini kan tidak ada suhu 25 ya, gitu. Ya, seperti itu ya. Suhu 25 dan kelembaban 69 bagaimana gitu misalnya ya. Ini kan tidak ada yang bisa ini ya. Oh, ini di bawah ini misalnya. Oh, ini nggak ada yang 60-an nggak ada itu ya. Masuknya kemana? Jadi di sini kita perlu ini ya, apa namanya? Salah satu fungsi dari AI itu ya. AI itu sendiri yang di sini kan misalnya yang paling gampang kita bayangin itu fuzzy gitu ya. Kenapa juga saya banyak penelitian di bidang fuzzy itu karena ya apa namanya paling paling gampang kita ini ya pikirkan gitu ya kata linguistik kan ya. Makanya variasi fuzzy juga banyak banget. Neurofuzzy gitu juga ada ya. Neural network dan fuzzy kayak gitu. Ya bagaimana gitu kan. Itu belum ada. Jadinya misalnya itu kan kalau misalnya di fuzzy itu yang benar-benar mendung itu misalnya sekian ini gitu ya. Jadi kalau kurang yang antara ini bagaimana? Ini kan antara hujan dan mendung ya. Kalau ini ya. Benar nggak ya? Jadi suhu 65 dan kelawan 69 itu kan antara mendung dan hujan gitu ya. Tidak ada. Ini bisa jadi difazikan gitu misalnya, bisa seperti itu. Kalau semua orang mengatakan pernah kepanasan di tengah hujan bagaimana gitu ya. Bisa jadi ada ya ada yang cerah tapi hujan tuh ada. Ya, kalau ada semuanya orang mengatakan kedinginan waktu cerah bagaimana gitu. Cerah tapi dingin gitu ya misalnya. Ada aja gitu. Intinya ini dunia yang terbatas berdasarkan data yang sudah
ada aja gitu ya. Kalau misalnya ada nanti data di luar itu, ya jangan berharap menghasilkan hasil klasifikasi ataupun regresi yang tinggi gitu di sana ya. Jadinya tidak ada algoritma supervise ya ataupun unsupervised yang apa namanya bisa menghasilkan hasil yang bagus gitu ya. Jadinya di sana juga saya kalau jadi penguji misalnya penguji di apa namanya topik tentang algoritma itu banyak topik yang membandingkan algoritma itu tapi ini ya datanya tidak sama gitu. Gimana bisa diambil kesimpulan mana algoritma yang lebih tepat kan gitu ya karena apa namanya data itu sangat menentukan juga di sana gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu ini ya. Ini closed word problem ya di sana udah saya jelasin ya. Ya, jadi emang seperti filosofi ya sana ya. Emang ini filosofi ini ya apa namanya semua kesimpulan itu relatif gitu loh. Intinya ya semua kesimpulan itu relatif. Jadinya kayak misalnya kan ya apa namanya dibilang vaksin sekarang bisa apa namanya mengobati apa mencegah sekian persen misalnya COVID gitu misalnya itu kan berdasarkan sampel yang udah dites gitu kan ya ke depan ada varian atau ada orang dengan kecenderungan bagaimana kondisi fisiknya ya nanti beda lagi gitu kan seperti ini semua itu semua kesimpulan itu tidak ada yang abadi gitu ya tidak ada yang abadi makanya terus diteliti kan itu ya penelitian tuh nggak berhenti berhenti gitu ya. Itu. Ya. Ya, tapi misalnya dengan vaksin kayak apa namanya penyakit polio gitu kan sudah sangat-sangat ini ya hilang udah hampir hilang gitu kan misalnya ada gitu ya makanya tetap ada gunanya. Tunggu ya ini lagi main-main ini. Oke, tes ya. Dia mic-nya kegeser ada. Agak sensitif kabel. Oke. Ya, itu ya. Jadi contoh yang lain misalnya ini ya, data yang tidak jelas. Data yang tidak jelas itu ya. Itu. Ya. Angka 33 ada di mendung dan cerah, keduanya ada ya suhunya. Terus apa namanya? Hujan dan ini gitu juga ya. Di hujan juga ada angka 33. Ini tidak suhunya tidak jelas gitu. Suhunya tidak memiliki kecenderungan dia mendung cerah apa hujan, tidak jelas ya. Terus juga mendung sama hujan dia nggak jelas gitu ya, nggak jelas juga. Ya ada yang angkanya hampir sama juga. Seperti itu ya. Kadang terus kelembaban juga mendung sama cerah nggak jelas ya. Ada yang waktu cerah lebih lembab daripada waktu ini. Ini karena mungkin cerah menjelang hujan gitu misalnya kayak gitu kan beda. Jadi apa yang bisa disimpulkan yang ya nggak bisa disimpulkan ya, nggak bisa disimpulkan ya. Dia emang nggak bisa disimpul. Jadi banyak data yang biar pakai algoritma deep learning dengan apa namanya server prosesor yang tercanggih gitu ya, misalnya apa namanya octa-core, RAM 32 gigabyte ya, dengan GPU 8 gigabyte gitu misalnya ya. Ya biar kayak gitu juga kalau datanya nyeleneh kayak gitu nggak akan ada akurasi gitu. Itu yang kadang orang tidak ini ya, tidak pahami gitu. Kayak apa namanya kadang saya juga nanya kalau jadi penguji itu udah dicari correlation matrix-nya gitu misalnya antar ini ya. Nanti nanti dijelasin ya waktu feature selection ya. Antar data tersebut gitu misalnya. Ya karena apa namanya benar nggak itu berelasi datanya seperti itu kan ya. Ya itu. Ya, solusinya ya ambil data yang lebih banyak ya jika hasilnya sama. Ini. Jadi boleh nggak misalnya kalau datanya kurang banyak berarti TA-nya harus diperpanjang gitu ya. Yang enggak gitu ya. Ini kalau misalnya hasil correlation data yang diambil itu apa namanya datanya memang tidak memungkinkan untuk dapat akurasi tertinggi ya
segitu kesimpulannya gitu. Jadinya apa namanya, bukan masalah kita mengejar akurasi gitu aja di sini, tapi kita menjabarkan data juga gitu ya di sana ya. Jadi kalau misalnya mengejar akurasi itu misalnya ditujukan pada data yang emang sudah diambil di misalnya pusat data yang emang dipakai untuk lomba gitu, misalnya kayak UCI Machine Learning, Kaggle dan sebagainya gitu ya. Itu korelasi ya sana ya. Dia melakukan pre-processing ya misalnya ya, correlation matrix ya, standard deviation dan sebagainya ya. Itu median, submedian ya. Bervariasi nggak? Emang misalnya di segala kondisi yang mau kita cari, misalnya ini ya, mau kita cari itu misalnya apa namanya, variabel tersebut nggak berubah gitu misalnya tekanan udara gitu ya, tekanan udara itu kalau di pegunungan tekanan udaranya tinggi gitu ya, tekanan udaranya tinggi. Kalau apa di dataran rendah tekanan udaranya ya rendah gitu ya. Itu apa namanya di sana sorry kebalik ya. Kan rendah yang ini makanya apa namanya ini selain suhu juga ini ya lebih cepat sesak juga kadang-kadang ya kan sana ya. Tapi untuk melatih orang pernafasan itu bagus di pantai, lari-lari di pantai gitu ya. Gitu. Oke, itu ya, ini macam-macam. Itu nggak akan berubah misalnya datanya diambil di pegunungan itu ya nggak akan berubah gitu ya, nggak akan berubah karena emang itu berdasarkan ketinggian gitu. Tapi sama-sama ketinggian beda ya, misalnya ketinggian tapi dekat volcano gitu misalnya kayak kalau ada pembakaran misalnya tekanan udaranya tidak walaupun ketinggiannya sama misalnya ini apa namanya tekanan udaranya beda itu misalnya ada juga ya macam-macam. Itu ya ini data interpretation ya di sana tujuan. Ya kita di sini juga cuma tidak melihat hasilnya, input, processing, akurasi, gitu. Bukan bukan seperti itu. Ya, itu ya intinya di sini kita coba lihat prosesnya gitu ya, proses apa aja yang terjadi di dalamnya itu gitu ya. Di sini yang dibahas ya itu ya intinya classification, regression, clustering, association, role mining sama sequential mining ya. Sequential mining ini juga hal yang baru ya. Bukan bukan hal baru tapi mungkin yang jarang dibahas juga di mata kuliah lain itu jadinya itu ini ya apa namanya ya sequential ya gitu ya. Sequential itu berarti berurutan gitu ya. Jadinya misalnya apa namanya? Kalau data yang lain itu kan semua dilihat satu row ya. Jika suhu dan kelembaban begini, maka misalnya apa namanya begini gitu ya. Misal apa namanya intensitas cahayanya begini gitu. Misalnya kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sequential mining itu jika terjadi peningkatan suhu dan peningkatan kelembaban dengan misalnya apa namanya itu ya apa namanya fungsi yang seperti ini gitu misalnya oh berarti tanda akan hujan gitu misalnya seperti itu. Intinya ada urutan proses gitu ya. Ya, itu ya. Ya sebenarnya di ini ya apa namanya topik TA IoT juga Eee, pinginnya banyak yang menggunakan algoritma seperti itu, tapi ya peminatnya sedikit. Ya, tapi sebenarnya bagus ya rata-rata yang pakai algoritma ya bisa sampai baru-baru ini ada yang sampai masuk konferensi internasional kayak gitu ya, proses internasional. Ya lalu memang mau dibahas ya ini ya decision tree ya untuk apa namanya untuk klasifikasi ya genetic programming, facilitation learning, role mining ya dan a priori dan etc. ya sana yang lain-lain. A priori ini ya untuk apa namanya association rule mining ya. Ini juga variannya gitu ya. Jadi itu ya nanti kurang lebih ya. Ini bahasa pemrogramannya jadinya menggunakan Python, ya, Pandas dan Scikit ya, Jupyter Notebook ya. Boleh juga menggunakan PySpark nanti seperti itu ya. Itu ya kurang lebih itu ya di sini yang tahun lalu, tapi nanti bisa kita diskusikan lagi kurang lebihnya. Itu barangkali tentang ini nanti ditonton juga video lengkapnya, penjelasan lengkapnya ada di video ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sana sambil saya buatin absen.
Ya, nanti ini juga ya, apa namanya, kalau tahun lalu rencananya tugas saja gitu kan ya. Tapi mungkin tahun ini ya, tahun ini, oh ini ada pertanyaan. Tunggu. Tahun ini apa namanya, maunya saya adain ini juga ya, adain kuis yang tanya jawab juga gitu ya, biar ada apa namanya, lebih objektif dikit nilainya gitu. Deh. Oke, ini ya, ini pertanyaannya, tugas data mining mengenai analisis unsupervised, semi-supervised, tapi kenapa kita belajar klasifikasi regresi? Data mining mengenai analisis unsupervised, semi-supervised. Oke, apa namanya, klasifikasi sama regresi juga masuk, ini ya, apa namanya, masuk dalam supervise ya. Jadinya sini tidak ada yang bilang ini ya, supervise sama semi supervise saja tidak ya. Bukan itu, tapi apa namanya, secara umum ya. Secara umum itu juga kita tetap bahas ya. Itu. Regresi supervise ya. Emang termasuk supervise kedua itu ya. Tapi itu juga nanti kita pahami secara ini ya, interpretasi datanya kurang lebih gitu ya. Jadinya ini juga emang apa ya, seperti itu. Jadinya data mining itu luas itu ya, nggak mesti yang apa namanya, eh yang benar-benar ini ya, yang benar-benar apa namanya, yang benar-benar harus unsupervised atau semi supervised juga enggak ya. Jadinya beririsan ya dengan ini machine learning seperti itu ya. Itu barangkali. Ya. Jadi tapi kalau misalnya maunya yang murni ini ya, murni apa namanya? Murni yang unsupervised sama semi supervised juga nanti bisa ya. Saya perbanyak di bagian itunya gitu ya. Seperti itu barangkali. Oke, gitu. Ya. Di luar materi, saya rencana mau centang data mining di KRS Perubahan. Jadi untuk presensi belum bisa bagaimana solusinya ya. Ini aja ya. Ini kan sudah ditinggalkan di sini ya, ditinggalkan di sini. Ini nanti dicatat di apa namanya? Dicatat sebagai catatan di sana ya, sebagai catatan. Nanti bisa di apa namanya? Bisa di ini ya, apa namanya, saya rekap juga ini. Jadinya ini kalau misalnya kan di-record nih gitu ya, di-record apa namanya, di-recording nanti semua chat itu juga kerekam, jadinya bisa ini ya, bisa saya rekap dari sana juga ya. Jadi itu misalnya mau diperbanyak yang ini ya, yang apa namanya, unsupervised sama semi supervised. Misalnya semi supervised ini kan klasifikasi yang kayak ini ya, apa namanya, decision tree itu juga bisa dibuat semi supervised. Jadinya hampir semua yang supervised bisa dibuat semi supervised ya, dengan apa namanya, kita membatasi ini ya, kita membatasi apa namanya, batasan ini misalnya apa namanya, kalau decision tree jumlah nodes-nya gitu misalnya ya, sama jumlah apa namanya, leaf-nya gitu, percabangannya gitu, nanti bisa kita ini ya, eh, batasi juga macam-macam ya sana. Ya itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada topik yang pingin dibahas lebih detail gitu, silakan di WA aja ya, nanti dibuatkan grup WA aja, nanti saya di add aja sana ya. Misalnya nanti saya akan bahas sana. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Mohon maaf Pak, mungkin untuk seputar materi hanya itu saja, tapi saya ingin memberi solusi mengenai grup kelas. Mungkin Ya. bisa menggunakan grup yang semester kemarin yang IoT, Pak. Oh, hampir sama ya semua ya. Nah, iya Pak, hampir sama. Oh, hampir sama. Oh ya ya. Kalau gitu tinggal di remove aja ya barangkali ya. Iya Pak. Yang nggak ikut ya nanti di rename juga ya seperti itu. Oke ya. Oke. Permisi Pak, Ya izin bertanya Pak ya. sebelumnya. Apakah sudah bisa apa namanya untuk tugas besar untuk tugas akhir mata kuliahnya apa sudah bisa langsung disubmit secepatnya Pak? Sama sekali. Oh udah siap nih gitu ya. Iya Pak. Oh gitu ya. Yang penting ini ya apa namanya gas akhirnya gitu ya. Iya.
ini kan saya kemarin buru-buru ya, belum sempet ini ya, belum sempet apa namanya, belum sempet saya ubah lagi gitu ya. Kalau misalnya tugasnya sama, saya khawatirnya kan tugas kakak kelasnya gitu ya di submit lagi. Jadinya mungkin ini juga rencana saya ini ya, hilangkan dulu ya. Nanti tugasnya mungkin besok atau lusa ya saya tulis sana. Jadinya kalau misalnya mau mau ini ya, mau apa namanya, mau buat dalam waktu dekat ya bisa ya seperti itu. Jadinya tugasnya saya ganti ya. Saya lupa ini ya. Sangat bahaya ya ternyata ya ini ya. Kalau saya pakai ini takutnya tugas kakak kelasnya di-upload lagi dan Baik, Kak. saya juga nggak akan sempet ya misalnya ngecek ini sudah ada apa belum gitu juga repot ya karena tugasnya banyak juga dari kemarin seperti itu ya. Nanti saya tugasnya ganti lagi ya. Saya rencana kan ini juga ya maunya tugasnya itu apa namanya ya ini juga tugas setengah semester juga saya mau hapus ya. Ini ya. Itu ya untung diingetin ya kalau nggak gini bahaya ya. Bahaya banget ya. Itu. Jadinya itu bisa kalian ini nanti ya apa namanya tugas UTS sama UAS-nya bisa ini ya. Bisa nanti saya hari ini besok atau lusa ya saya buat gitu, nanti sehingga kalian bisa ini ya bisa submit kalau misalnya udah siap gitu kan seperti itu ya. Tapi rencananya sih ini ya kalau tugas tahun lalu memang terlalu gampang ya, terlalu gampang. Boleh milih antara klasifikasi regresi itu juga sebenarnya ini ya terlalu beririsan sama machine learning dan apa namanya kadang ini juga kan ya apa namanya ngambil ekstraksi ciri atau pengenalan pola atau apa itu juga kadang-kadang pakai scikit ya saya lupa itu kan ya. Iya, Jadinya Pak, masuk ya, semua di sana. masuk semua di sana jadinya kan semua semua sekarang hampir semua mata kuliah pakai scikit gitu kan jadinya itu bisa disubmit seperti itu. Jadi nanti tahun ini saya akan ngambil datanya wajib dari data yang saya sediakan di Kaggle gitu ya, pilih salah satu gitu. Jadinya nggak mungkin datanya sama dengan mata kuliah lain gitu ya. Mata kuliah lain seperti itu biar biar fair ya, biar fair jadinya kan kalau kayak gitu tinggal copy punya kelas atau tugas dari ini ya, tugas dari mata kuliah yang lain gitu ya. Saya nggak mau juga gitu. Ya. Tadi ada masukan bagus juga ya sebenarnya ya, apa namanya klasifikasi sama regresinya di apa namanya di ini ya mungkin ya difokuskan mulainya dari clustering itu juga saya pikirin juga ya sekarang ya barangkali ya sana ya. Itu mungkin dicari ini ya, apa namanya, sequential mining-nya mungkin yang diperbanyak, kayak gitu juga bisa ya. Seperti itu ya. Oke, itu barangkali jadinya nanti ini ya, saya banyak dapat masukan hari ini untuk ini ya, apa namanya, perubahan materi mata kuliahnya ya. Oke, ya. Itu ya, jadinya itulah coba nanti saya juga tanya ke ini ya, dosen lain kira-kira apa materi yang nggak ada gitu juga ya. Karena ini juga belum belum final ya sebenarnya materinya ini ya belum final ya. Apalagi kalau big data sama pemeriksaan paralel aja kayaknya ya saya yang sudah merasa ini ya agak agak final ya udah lumayan mapan dan tidak sama dengan mata kuliah lain gitu kan ya. Gitu. Oke, itu ya nanti jadinya ditunggu minggu depan ya, ditunggu minggu depan. Untuk tugas UAS sama UTS-nya nanti itu ya, nanti saya coba buat kasarnya hari ini, besok atau lusa ya, seperti itu. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau dari saya sudah cukup, Pak, sudah Oke, jelas. Kalau dari saya. ya ya. Itu ya, ininya kan ini ya, apa namanya yang ngambil TA tentang association rule mining juga ada ya. Misalnya ada berapa ya? Dua orang ya, dua orang. Tiga orang ya, tiga orang, satu orang hilang ya. Satu orang hilang, padahal pembimbingnya saya dan Pak Bimo juga gitu ya. Tapi tetap hilang juga gitu ya. Kakak kelas kalian ya. Gitu. Itu ya. Kalau yang satu sudah tamat ya. Satu lagi sedikit gitu ya. Oke, itu. Jadinya ya mungkin itu ya diperbanyak bahas yang
semi sama ini ya, semi sama unsupervised sekalian gitu ya. Seperti itu ya. Jadi hampir semua algoritma itu bisa dibikin semi supervised gitu ya dengan apa namanya menambahkan konstanta tertentu gitu ya misalnya sana yang dibagikan gitu ya misalnya. Jadinya apa namanya kalau dulu kan saya belajar itu banyak tentang graph ya, graph decision tree juga masuk dalam satunya. Jadinya misalnya ada pola yang ini ya, pola yang eh, berlaku di semua itu bisa kita bikin semi supervised. Pola rantingnya itu disimpan gitu, ya, di add di setiap ini gitu ya. Itu kan semi gitu ya. Kita apa namanya perbantukan di sana banyak apa namanya campur tangannya gitu tuh juga bisa ya seperti itu. Oke. Ya, mungkin yang seperti itu ya nanti kita perbanyak ya sana. Tapi data mining itu sendiri sebenarnya supervised juga masuk ya di sana ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau klasifikasi misalnya gitu ya mencari ciri dari label gitu misalnya murni dari apa namanya tanpa training itu ya susah gitu ya seperti itu. Ya, proses trainingnya itu sendiri kan sebenarnya kalau kalau misalnya ini kalau proses trainingnya itu sendiri kan unsupervised sebenarnya gitu ya. Apa memodelkan data itu dikasih data dia memodelkan itu ya. Nah, seperti itu ya. Dikit ini. Ya. Kalau sebab kalau misalnya data mining yang di lain itu ini ya banyak yang apa namanya fokusnya di association role mining aja gitu juga ada ya. Nanti mungkin banyak bisa kita bahas misalnya mungkin masukin materi skyline query gitu misalnya ya, itu menarik juga ya misalnya gitu ya. Oke. Ya, jadinya apa namanya? Ya itu ya. Mungkin saya nanti coba coba ini ya bikin apa namanya RPS barunya mungkin nanti kalian juga bisa evaluasi ya kira-kira cocok nggak dengan yang ingin kalian pelajari gitu. Ini apa namanya musyawarah aja gitu ya tentang materinya gitu ya. Mungkin gitu ya juga ya. Kalau klasifikasi dan regresi mungkin ini ya. Ya, itu. Terutama klasifikasi itu kan mungkin kalian ini ya apa namanya sudah terlalu banyak ya kayaknya ya ngambil ya di ini ya di apa namanya di yang berhubungan dengan citra ya banyak banget kayaknya ya. Mungkin terlalu sudah terlalu mendalami gitu ya barangkali ya. Mungkin bagian itu yang nanti saya kurangi juga boleh. Kayaknya terima kasih ya hari ini banyak masukan ya. Pesertanya juga banyak ya. Syukur sekali ya hal itu. Kayaknya mulai semester depan ini ya. Apa namanya kalau pesertanya banyak itu apa namanya ditutup gitu ya biar untuk pilihan yang lain apa namanya kebagian juga gitu ya. Seperti jadinya nanti bakal ini banyak rebutan juga ya seperti itu. Oke ya. Oke itu ya. Jadi kalau tahun lalu kan saya emang ada ngomong gini ya, ada ngomong gini. Apa namanya? Jika misalnya tugas besarnya apa namanya bisa dikerjakan di pertemuan awal, boleh nggak ngikuti mata kuliah gitu kan bisa. Ya tapi saya nggak mikir kalau tugas besarnya sama ya bisa yang tahun lalu punya kakak kelasnya disubmit lagi gitu ya. Itu mungkin bisa diubah-ubah tapi kan ya susah lah gitu ya membedakan ini karena saya juga tahun lalu kalau dipikir-pikir ngasih tugasnya itu ini ya ngasih tugasnya itu terlalu general gitu ya. Makanya saya lagi mikirin tugas yang memang tiap orang akan beda gitu gimana caranya gitu. Barangkali ya. Mungkin banyak di penjelasan makanya ini juga ya apa namanya akan ada ujian ini juga ya ujian apa namanya kuis juga rencananya gitu karena apa namanya terlalu general ya kayaknya nilainya gitu ya. Jadi yang antara yang rajin sama yang apa namanya ya yang saya nggak tahu gitu ya maksudnya bukan saya nggak ada bilang nggak rajin itu mungkin dapat nilai yang sama gitu kan juga ada komplain juga gitu ya yang komplain sih bukan yang ini ya bukan yang dapat nilai bagus gitu, tapi yang ngerasa rajin tapi ujungnya dapat ini gitu misalnya ya itu ya dirahasiakan lah siapa gitu ya misalnya oke seperti itu ya barangkali jadi nanti banyak yang dibedakan dengan tahun lalu ya. Tahun lalu emang saya agak agak ini agak malas-malesan juga bikin materi karena tahun lalu saya ngajar 4 mata kuliah ya dan selain big data bikin materinya baru semua itu termasuk.
Automata juga saya ngajar tahun lalu di semester ini lumayan berat ya tahun lalu. Jadinya kurang bisa maksimal ya. Jadinya ini data mining sama aplikasi IoT mungkin ada yang sekalian ngambil juga itu. Ya maunya saya seriusin bikin materinya sebenarnya. Ya saya sebenarnya juga ini ya kalau jujur ya. Apa namanya sempat ngajar machine learning juga, sempat bikin materi juga gitu kan ya. Jadinya beberapa materi di sini saya ambil dari ini ya, ambil dari slide saya sebelumnya di mata kuliah machine learning gitu ya, seperti itu. Ya, itu sedikit pengakuan. Ya, dan ya itu seperti itu. Jadinya nanti ini ya, mungkin masukan yang tadi bagus ya sebenarnya ya. Apa namanya? Difokuskan ke semi supervised sama unsupervised itu mungkin ya ini ya akan saya terapkan mungkin ya. Perbanyak di bagian sananya gitu ya. Oke, itu ya seperti itu kira-kira. Jadinya kayak feature selection, feature extraction itu juga berpengaruh ya. Jadi misalnya kalau ada apa namanya suatu variabel yang datanya sama semua gitu, itu nggak akan bisa di cluster ya ketika clusteringnya itu apa namanya memerlukan multiple variabel gitu ya akan jelek pasti hasilnya karena bingung misalnya sama-sama 30 nih angkanya gitu ini masuk klaster mana gitu kan itu pasti bingung seperti itu ya. Eh, itu kira-kira ya. Jadi itu nanti kalau misalnya ada masukan tentang materi, misalnya tolong bahas algoritma ini gitu ya. Silakan diinfokan aja gitu ya. Mau perbanyak di association rule mining gitu. Saya malah senang gitu. Saya malah senang karena banyak bidang saya di sana gitu ya. Nah, lebih itu. Ya clustering gitu juga banyak ya. Apa disertasi saya juga ada tentang clustering gitu. Sebenarnya kalau disuruh perbanyak unsupervised sama supervised malah saya malah banyak sih materinya gitu. Tapi bikin ulang juga tapi apa dasarnya adalah gitu ya mungkin itu. Seperti itu barangkali ya. Jadi masukan yang sangat bagus ya. Oke. Itu jadi ketika ada masukan silahkan aja ya misalnya ada request algoritma yang mau dibahas terus ada request misalnya jurnal internasional yang mau saya jelasin gitu silahkan ya. Oke, kalau begitu sekian dulu ya hari ini ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ya, oke, selamat pagi ya.